Pak Rizal, kita tahu pemerintah saat ini memang konsentrasi sekali ya dengan hilirisasi nikel, tapi kita juga menuju pemilu di hari Rabu nanti. Dan jika ternyata pemimpin berikutnya ini visi misinya berbeda dengan pemerintah saat ini, apakah menurut Bapak ini bisa menjadi ancaman untuk industri nikel? Saya merasa tidak, karena apa, semua cawapres yang kita lihat ya, yang kita lihat di debat-debat itu semua mengutamakan hilirisasi. Nah, tetapi yang ingin kita tekankan adalah, nah, hilirisasi dimaksud di sini sebenarnya ada industrialisasi hasil dari produk dari pertambangan, dari komoditas mineral misalnya. Kita tidak hanya berhenti di produk antara. Produk antara itu seperti misalnya Feni, NPI, ya kalau di nikel, kemudian nikel matte ya, ataupun MHP. Nah, kita turun jauh ke bawah. Artinya harus ada industrialisasi yang dibangun segera oleh pemerintah. Kalau tidak, pasti semua akan diekspor. Nah, yang umum yang kita lihat sekarang adalah diekspor ke China. Karena apa? Memang yang investasinya itu dari China semua. Sehingga mereka lebih mementingkan untuk ekspor kepada China. Memang ke Jepang ada, Korea dan Eropa segala macam itu tetap ada, tapi kecil dibandingkan dengan ke China. Nah, jadi yang perlu kita tekankan itu, hilirisasi yang kita maksud di sini adalah sebenarnya industrialisasi. Harus diteruskan sampai menjadi produk jadi. Nah, bisa dibayangkan kalau alat-alat kesehatan kita juga masih impor sampai saat ini. Nah, ini harusnya dikembangkan oleh pemerintah sesegera mungkin supaya ini bisa kita laksanakan di dalam negeri dan kita akan mendapatkan nilai tambah yang cukup tinggi. Kalau perlu kita impor produk jadi ke negara lain. Bukan kita ekspor bahan mentah atau produk antara, bahan setengah jadi, kemudian kita impor produknya. Yang akan kita gunakan, contoh HP misalnya, mobil dan segala macam ya. Baik, iya Pak Rizal, di pemerintahan yang baru nantinya, apa yang paling diharapkan per HP mungkin untuk bisa membenahi industri nikel ini dan menjadi fokus utama, terutama di tengah volatilitas harga nikel yang bahkan sekarang ini harganya cukup jatuh? Ya, yang pertama adalah melakukan kajian seberapa banyak sih kita butuh produksi nikel per tahun. Ini juga harus kita seimbangkan dengan kebutuhan global dan kebutuhan dalam negeri kita. Nah, kemudian pemerintah harus fokus kepada pengembangan industri lanjutan. Untuk kesediaan bahan bakunya, pemerintah dapat melakukan semacam aturan DMO, Domestic Market Obligation, seperti yang sudah diterapkan di batu bara. Nah, kemudian pemerintah juga harus melihat dari sisi pendapatan negara, penyerapan tenaga kerja, dan menyaring teknologi yang masuk. Nah, teknologi yang masuk itu yang kita sebutkan adalah teknologi yang efektif dan efisien, ya. Kemudian ramah lingkungan, menyerap tenaga kerja lokal sebanyak mungkin, kemudian juga TKDN-nya tinggi. Jangan 100% kita impor, kita terima dari luar negeri. Sehingga manfaat yang kita dapatkan di Indonesia ini kecil sekali. Baik, apakah ini yang terjadi di smelter nikel kita saat ini? Kalau kita lihat ada benarnya pernyataan itu, karena memang kita lihat bahwa umumnya yang nikel ini sekarang banyak diimpor dari China, ya. Hampir 100% lah yang diimpor dari China, karena memang mereka sudah siapkan semua, tinggal pindahkan ke Indonesia dan dipasang di Indonesia. Dan juga yang melakukan konstruksinya itu kebanyakan memang tenaga kerja dari China, karena memang dia sudah inline ya, sudah pengetahuannya, keahliannya itu sudah sesuai. Nah, kita harus mengembangkan ini. Nah, sehingga ke depan kita harapkan bahwa ini bisa diperhatikan dengan sangat serius oleh pemerintah, siapapun nanti yang akan menang. Kemudian yang satu lagi adalah penertiban atau peningkatan tata kelola pertambangan, terutama penambang tanpa izin, peti. Nah, ini cukup meresahkan juga. Ini masih jadi masalah ya, Pak? Masih jadi masalah sampai sekarang. Walaupun memang banyak satgas-satgas sudah dibentuk oleh pemerintah, tapi hasilnya kita masih membaca di koran, di media, maupun di medsos, itu masih sering menjadi masalah di daerah-daerah.